Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas makanan kaya kolagen untuk kaki dan sendi sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Keluhan kaki cenat-cenut atau sendi kaku, mungkin tubuh butuh kolagen. Kolagen itu penting buat kulit, tulang, dan sendi. Kurang kolagen bikin kaki rewel dan sendi ngambek. Nutrisi dari dalam itu kunci utama. Yuk, kenalan sama makanan super kaya kolagen. Siapin catatan atau bookmark video ini. Kita bakal kupas tuntas 8 jenis makanan sehat. Investasi jangka panjang buat masa tua yang aktif. Yuk, petualangan kuliner sehat kita. Oke, makanan pertama yang jadi jagoan kita adalah kaldu tulang. Dengar namanya aja udah kebayangkan, ini pasti sesuatu yang membangun. Bener banget. Kaldu tulang ini guys, bukan sembarang kuah. Ini tuh kayak harta karun cair yang isinya kolagen melimpah. Bayangin aja, tulang-tulang yang direbus lama itu melepaskan semua kebaikannya, termasuk gelatin yang kemudian diubah tubuh jadi kolagen. Proses pembuatan kaldu tulang yang lama bisa berjam-jam bahkan seharian. Itu tujuannya emang buat ngekstrak kolagen dan mineral-mineral penting lainnya secara maksimal. Jadi jangan kaget kalau teksturnya agak kental pas dingin, itu tandanya gelatinnya banyak. Kolagen dari kaldu tulang ini gampang banget diserap tubuh. Ini penting banget buat memperbaiki jaringan ikat di sendi-sendi kita, termasuk yang di kaki. Kalau sendi kita kuat dan elastis, risiko bengkak dan nyeri juga berkurang. Jadi, ini kayak pelumas alami sekaligus material perbaikan buat sendi kita. Buat kalian yang aktif banget, sering olahraga, atau mungkin pekerjaannya nuntut banyak berdiri atau jalan, kaldu tulang ini bisa jadi sahabat sejati. Gua pribadi suka banget nambahin kaldu tulang ini ke sup, atau bahkan diminum gitu aja pas anget-anget. Rasanya gurih alami, apalagi kalau ditambahin rempah-rempah kayak jahe atau kunyit, wah, makin mantap khasiatnya buat anti radang. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh sisa tulang ayam atau sapi habis masak. Itu bisa jadi bahan baku buat minuman super yang bikin sendi dan kaki kalian bilang makasih. Makanan kedua yang gak kalah kerennya buat kaki dan sendi kita adalah ikan salmon. Siapa sih yang gak kenal ikan berwarna pink cantik ini? Selain rasanya yang enak dan mewah, salmon ini ternyata punya senjata rahasia buat kesehatan sendi kita. Kandungan utamanya yang paling sering disebut-sebut tentu aja asam lemak omega 3. Nah, omega 3 ini terkenal banget sebagai agen anti-inflamasi alias anti peradangan alami. Jadi kalau sendi atau kaki kalian sering bengkak, salmon ini bisa jadi pahlawan buat meredakannya. Tapi bukan cuma omega 3, salmon juga mengandung kolagen loh, terutama di bagian kulit dan tulangnya. Jadi kalau makan salmon, usahain kulitnya jangan dibuang gitu aja ya. Kolagen dari ikan ini dikombinasikan dengan kekuatan anti radang dari omega 3, jadi duo maut buat ngelawan masalah sendi. Peradangan kronis itu salah satu musuh utama sendi sehat. Kalau peradangannya bisa ditekan, otomatis rasa nyeri dan bengkak juga bakal berkurang. Ini penting banget buat menjaga mobilitas kita, biar tetap lincah bergerak tanpa drama. Gue sering dengar orang bilang, salmon kan mahal. Iya sih, harganya memang lumayan dibanding ikan lain. Tapi coba deh pikirin sebagai investasi kesehatan. Daripada nanti keluar duit lebih banyak buat berobat karena masalah sendi, mendingan cegah dari sekarang kan? Jadi, buat kalian yang pengen sendinya lebih adem, dan kakinya nggak gampang protes karena bengkak, coba deh masukin salmon ke menu mingguan kalian. Sekarang kita bahas makanan yang super familiar, dan hampir pasti ada di setiap rumah telur. Siapa sangka di balik cangkangnya yang rapuh itu, telur nyimpen kekuatan besar buat produksi kolagen di tubuh kita. Mungkin banyak yang belum tahu kalau telur, terutama bagian putih telurnya, kaya akan 2 jenis asam amino penting, yaitu prolin dan glisin. Nah, prolin dan glisin ini adalah bahan baku utama yang dibutuhkan tubuh kita buat ngebentuk kolagen. Jadi tanpa mereka, produksi kolagen bisa seret. Telur ini ibaratnya nyuplai semen dan pasirnya, biar pabrik kolagen kita bisa kerja dengan lancar. Jadi, peran telur ini lebih pendukung produksi kolagen alami dari dalam tubuh. Ini penting banget, karena kolagen yang diproduksi sendiri oleh tubuh, biasanya lebih pas dan sesuai kebutuhan. Selain prolin dan glisin, kuning telur juga punya manfaatnya sendiri loh. Dia mengandung vitamin D dan nutrisi lain yang juga baik buat kesehatan tulang dan sendi secara keseluruhan. Jadi jangan cuma makan putihnya aja ya, kecuali ada kondisi medis tertentu.
makan telur utuh itu lebih banyak manfaatnya. Dan enaknya lagi, telur ini kan makanan yang serbaguna banget. Mau direbus, diceplok, didadar, diorak-arik, semuanya enak dan gampang dibikin. Konsumsi telur secara rutin, misalnya 1 atau 2 butir sehari, udah bisa bantu butuhan asam amino buat sintesis kolagen. Selanjutnya, kita beralih ke yang seger-seger nih, yaitu buah jeruk. Siapa sih yang nggak suka sama kesegaran buah jeruk? Mau itu jeruk manis, jeruk nipis, lemon, semuanya kaya akan vitamin C. Vitamin C krusial dalam produksi kolagen di tubuh kita. Vitamin C memastikan proses produksi kolagen berjalan efisien. Tanpa vitamin C, tubuh kesulitan membentuk kolagen. Vitamin C membantu menghubungkan asam amino menjadi serat kolagen. Asupan vitamin C penting untuk jaringan ikat yang kuat. Kekurangan vitamin C bikin kolagen lemah dan gampang rusak. Akibatnya, sendi rentan cedera, kulit keriput, dan penyembuhan luka lambat. Buah jeruk penting dalam menu harian kita. Lemon juga sumber vitamin C yang luar biasa. Gue suka mulai hari dengan segelas air hangat plus perasan lemon. Itu cara gampang dapat asupan vitamin C pagi-pagi. Perhatikan asupan vitamin C kalian. Pastikan ada buah jeruk atau sumber vitamin C lainnya di meja makan setiap hari. Kenalan sama geng berries. Strawberry, blueberry, raspberry, blackberry, semua ini superfood buat kesehatan kita. Antioksidan tinggi, terutama antosianin, melindungi kolagen dari radikal bebas. Antioksidan ini juga punya efek antiinflamasi, bantu ngurangin peradangan. Berries juga mengandung vitamin C, penting buat produksi kolagen. Jadi makan berries dapat 2 manfaat sekaligus. Sekarang kita pindah ke dunia sayuran, khususnya sayuran hijau. Bayam, kale, brokoli, sawi, dan teman-temannya ini bukan cuma bagus buat pencernaan, tapi juga punya peran penting dalam produksi dan perlindungan kolagen. Salah satu kandungan andalan sayuran hijau adalah vitamin C. Iya, lagi-lagi vitamin C. Ini nunjukin betapa pentingnya vitamin ini buat sintesis kolagen. Jadi selain dari buah-buahan, kita juga bisa dapat asupan vitamin C yang cukup dari sayuran hijau. Selain vitamin C, sayuran hijau juga kaya akan klorofil, zat hijau daun yang kita pelajari di pelajaran biologi dulu. Nah, beberapa penelitian nunjukin kalau klorofil ini bisa bantu meningkatkan prekursor kolagen di kulit. Walaupun penelitiannya lebih banyak fokus ke kulit, nggak ada salahnya. Kita berharap efek positifnya juga nyampe ke jaringan ikat di sendi kita. Klorofil juga punya sifat antioksidan, jadi bisa bantu ngelindungin sel-sel tubuh dari kerusakan, termasuk sel-sel yang ngebentuk kolagen. Gue tahu, nggak semua orang suka makan sayuran hijau. Kadang rasanya agak pahit atau langu. Tapi, coba deh diolah dengan cara yang lebih kreatif. Bayam bisa dibikin jadi smoothie hijau dicampur buah-buahan biar rasanya lebih enak. Kale bisa ditumis dengan bawang putih, atau dibikin jadi keripik kale yang renyah. Buat kalian yang pengen sendinya tetap sehat dan kakinya nggak gampang bengkak, nambahin porsi sayuran hijau dalam menu harian itu penting banget. Makanan ketujuh yang wajib kita lirik buat kesehatan sendi dan kaki, adalah kacang-kacangan. Bukan kacang goreng pinggir jalan yang banyak minyaknya ya he. Maksud gue di sini adalah kacang-kacangan kayak almond, kenari, kacang mete, biji labu, atau biji bunga matahari. Kelompok makanan ini sering dianggap remeh, padahal mereka ini gudangnya nutrisi penting, termasuk yang berperan dalam kesehatan kolagen dan sendi. 2 nutrisi kunci yang ada di kacang-kacangan ini adalah zinc dan vitamin E. Zinc itu mineral penting yang terlibat dalam banyak proses di tubuh, termasuk sintesis protein dan produksi kolagen. Jadi zinc ini kayak katalisator yang bantu mempercepat dan mengoptimalkan pembentukan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan zinc, proses perbaikan jaringan, termasuk jaringan sendi yang rusak, bisa jadi lambat. Sementara itu, vitamin E dikenal sebagai antioksidan kuat yang larut dalam lemak. Dia bekerja sama dengan vitamin C dan antioksidan lainnya buat ngelindungin sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin E ini juga bagus banget buat kesehatan kulit, yang notabene juga kaya akan kolagen. Gue suka banget ngemil kacang almond atau kenari sebagai pengganti snack-snack nggak sehat. Selain enak dan ngenyangin, gue juga dapat manfaat nutrisinya. Mulai sekarang, coba deh ganti cemilan nggak sehat kalian dengan segenggam kacang-kacangan. Rasain bedanya buat energi dan kesehatan kalian secara keseluruhan. Bawang putih, bumbu dapur wajib.
Punya manfaat luar biasa buat kesehatan sendi kita. Kandungan sulfur dalam bawang putih melindungi kolagen dari kerusakan. Tambahkan bawang putih ke masakan sehari-hari untuk manfaat maksimal. Jangan remehkan kekuatan bawang putih dalam menjaga kesehatan sendi kita. Nah, itu dia tadi 8 makanan super yang kaya kolagen dan nutrisi penting lainnya buat menjaga kesehatan kaki dan sendi kita. Gimana guys? Gak nyangka kan kalau makanan sehari-hari yang sering kita temui ternyata punya manfaat segede itu. Mulai dari kaldu tulang yang menghangatkan, salmon yang lezat, telur yang praktis, buah-buahan segar, sayuran hijau, kacang-kacangan, sampai bawang putih yang jadi bumbu wajib. Semuanya punya peran masing-masing dalam membangun, melindungi dan merawat kolagen serta jaringan sendi kita. Ingat ya, menjaga kesehatan sendi itu bukan cuma soal nanti kalau udah tua. Justru investasi terbaik itu dimulai dari sekarang, dari apa yang kita makan setiap hari.